Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vincentia Nitarande, NIM 1803030106, semester 6, kelas C reguler pagi, Sosiologi Visip Undana dalam tugas pendidikan anti korupsi. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang review buku ketiga dengan judul Hak Properti di Rusia Pasca Soviet. Efektivitas hak milik dan supremasi hukum secara lebih luas sering digambarkan sebagai pasokan hukum penguasa institusi. Namun, pentingnya permintaan sektor swasta hukum sering diabaikan. Buku ini mengembangkan kerangka novel, membongkar permintaan hukum di Rusia, membangun survei perusahaan asli, serta wawancara ekstensif dengan pengacara, firma, dan badan keamanan swasta. Dengan menelusuri evolusi ketergantungan perusahaan pada kekerasan, korupsi, dan hukum selama 2 dekade setelah runtuhnya Uni Soviet, buku ini menjelaskan mengapa perusahaan dalam berbagai konteks dapat beralih ke hukum untuk perlindungan hak milik. Meskipun lembaga hukum tetap tidak efektif atau masih terbilang korup. Analisis rinci sisi permintaan penulis atas hak milik menarik perhatian pada peran luas yang dimainkan hukum dalam bisnis Rusia dunia, bertentangan dengan penggambaran Rusia sebagai pelanggar hukum. Topik pertama, kekerasan korupsi dan tuntutan hukum. Di seluruh dunia, perusahaan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik, seperti yang diakui sejak karya perintis Machiavelli tahun 1963. Banyak dari strategi ini tidak bergantung pada lembaga hukum formal. Perusahaan beralih ke litigasi atau penegakan hukum hanya sebagai pilihan terakhir. Mereka lebih memilih ahli-ahli hukum dalam menyelesaikan konflik atas dasar hubungan pribadi dan norma informal. Tetapi dalam konteks atau kondisi tertentu, perusahaan menghindari legal formal institusi yang mendukung strategi yang lebih jahat, strategi yang memanfaatkan kekerasan atau korupsi. Selama demam emas California tahun 1848 menemukan bahwa kemampuan untuk menggunakan kekerasan adalah dasar untuk semua hak properti. Di Indonesia, perusahaan keamanan swasta tidak hanya memenuhi tugas yang lebih biasa untuk menjaga tanah, bangunan, tetapi juga menawarkan berbagai layanan, termasuk intimidasi bisnis klien saingannya, bahkan di beberapa negara berkembang di dunia ini. Topik kedua, peran kapasitas hukum negara. Topik sebelumnya membahas tentang ketergantungan perusahaan Rusia yang semakin meningkat kepada lembaga hukum formal. Sebuah godaan penjelasan yang sangat lugas untuk evolusi keamanan properti strategi di Rusia adalah bahwa perusahaan semakin mengadopsi hukum strategi dalam menanggapi peningkatan kapasitas hukum negara. Bagaimanapun, Presiden Putin berasumsi tentang tujuan untuk membangun kediktatoran hukum. Di satu sisi, Putin berupaya meningkatkan efektivitas pengadilan lembaga penegak hukum, lembaga hukum formal lainnya. Di sisi lain,
lembaga negara di bawah Putin termasuk bertanggung jawab untuk penegakan hukum, sering dianiaya secara sewenang-wenang karena bisnis demi keuntungan pribadi pejabat pemerintah. Peningkatan kapasitas hukum negara paling banyak dapat memberikan penjelasan parsial untuk evolusi strategi perusahaan Rusia, karena sangat dipertanyakan apakah Putin berhasil dalam upaya meningkatkan efektivitas hukum formal institusi. Topik yang ketiga, hambatan sisi permintaan dalam penggunaan strategi hukum. Topik sebelumnya menjelaskan ketidaklengkapan secara eksekutif pendekatan sisi penawaran untuk keamanan properti. Meskipun kekurangan hukum secara kapasitas pada awal 1990-an menghambat penggunaan perusahaan-perusahaan Rusia atas hukum institusi formal, peningkatan kapasitas hukum hanya dapat menjelaskan sebagian dari evolusi dalam strategi perusahaan Rusia untuk mengamankan properti. Mereka memulai tugas menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi strategi keamanan properti. Banyak faktor yang dapat memperhalang sisi permintaan, tetapi sebagian besar termasuk dalam 3 kategori: operasi perusahaan, di informasi ekonomi, dilema tindakan kolektif di antara perusahaan, dan norma budaya. Efektivitas strategi ilegal. Topik ini membahas variabel penjelas terakhir dalam kerangka kerja, sama seperti penghapusan hambatan sisi permintaan, mendorong perusahaan untuk memanfaatkan lembaga formal hukum. Mengurangi efektivitas strategi legal menyediakan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada kekerasan dan korupsi. Di bawah kebohongan keefektifan strategi ilegal adalah 2 faktor kunci. Pertama, efektivitas strategi ilegal tergantung pada biaya transaksi. Biaya memperoleh informasi, bernegosiasi, dan menegakkan transaksi rela menyesuaikan dengan biaya transaksi yang timbul saat menggunakan strategi hukum. Kedua, efektivitas strategi ilegal tergantung pada risiko saksi. Saksi ini tidak hanya mencakup risiko fisik secara langsung, bahaya dan tuntutan pidana, tetapi juga risiko kehilangan peluang investasi lagu-lagu yang dihasilkan dari reputasi praktik terlarang. Sebagai transaksinya, biaya atau risiko sanksi yang terkait dengan strategi ilegal meningkat. Perusahaan mengandalkan kurangi paksaan pribadi atau korup. Variasi dalam strategi di seluruh perusahaan. 2 topik sebelumnya menawarkan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi sehingga transformasi strategi keamanan properti perusahaan Rusia berakhir. Wajar saja transformasi ini terjadi secara tidak merata. Sebagian ini adalah karena faktor-faktor yang dianalisis pada topik sebelumnya, yaitu kepatuhan pajak, dilema koordinasi, konsolidasi kepemilikan, pengembangan perbankan, dan integrasi ke dalam ekonomi internasional yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi serta perusahaan individu dengan derajat yang berbeda. Namun, di luar garis pembagian ini ada juga beberapa sistematis dari seluruh strategi keamanan properti yang digunakan oleh berbagai jenis perusahaan.
perusahaan negara, dan aturan hukum dalam perbandingan perspektif. Buku ini telah memperkenalkan teori permintaan institusional dan analisa kerangka kerja untuk mengintegrasikan sisi permintaan, dan penawaran properti keamanan. Berbeda dengan penelitian yang ada yang fokus pada kondisi yang dicari oleh para penguasa untuk menciptakan institusi yang efektif, kerangka buku ini menetapkan pendekatan yang sangat berbeda dengan menekankan peran perusahaan dalam pengembangan institusi yang efektif. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton.